Desain dong. produk itu ya sebenarnya bikin packaging sih. Lo tahu desain produk? Oh, yang buat kemasan buat produk itu kan? Desain produk tuh bikin furnitur doang sih. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama aku Audrey yang bakal nemenin kalian di acara yang berjudul Ida Talks X Prodes. Kali ini di acara ini kita bakal mengupas habis tentang desain produk nih. Dan untuk episode kali ini gak kalah seru dari episode sebelumnya karena kita akan membahas tentang apa sih desain produk itu. Dan lagi-lagi seperti biasa aku ditemani oleh temanku yang pasti udah gak asing banget kalian lihat di beberapa episode sebelumnya. Oke, Iya. hai Nityo. Hai. Ketemu lagi kita. Hai, gue Nityo. Gue seneng hari ini karena saku gue sekarang udah full gitu. Udah full. Kan sesuai Gue perjanjian semangat. kan kemarin. Iya, Gak pernah gue bohong. semangat nih, gue semangat gitu ya. Oke. Gue kan menyampaikan informasi paling lengkap di antara semua podcast gitu kan. Oke, mantap. Oke, ini kita bakal membahas tentang desain produk. Nih, soalnya nih ya, kenapa kita ngebahas tentang desain produk? Karena belum banyak orang yang tahu itu desain produk itu apa sih, belajar itu apa aja. Karena berdasarkan pengalaman gue pribadi, banyak banget kayak nggak semua orang sih, tapi hampir semua orang kayak nanya, Dre lo jurusan apa kuliahnya? Desain produk. Lo tahu desain produk? Oh, yang buat kemasan buat produk itu kan? Terus kayak itu totally wrong banget karena di desain produk itu kita nggak membuat kemasan untuk sebuah produk, tapi kita membuat produknya. Nah, makanya kali ini bersama Nityo akan menjelaskan apa aja sih sebenarnya kita pelajari di desain produk itu sendiri. Jadi langsung aja nih. Langsung aja gue jelasin kali ya. Langsung. Desain produk itu ya sebenarnya bikin packaging sih. Cuma juga bikin isi dari packaging itu loh. Jadi kayak misalkan enggak, sebenarnya awalnya sih gue mikir desain produk tuh bikin furnitur doang sih. Terus kayak anjir, ternyata bikin mobil. Wah, ternyata bikin kaki palsu ya. Kaki palsu, prostetik. Betul. Terus bikin banyak lah pokoknya desain produk. Gue kira awalnya juga packaging doang gitu. Ini kita di sini mencoba meluruskan persepsi orang-orang terhadap desain produk nih ya. Jadi kayak sebenarnya di desain produk itu kalian bakal belajar banyak hal gitu dalam membuat sebuah produk, dan produknya itu nggak terbatas yang mungkin kalau misalnya kita kayak produk sehari-hari gitu kayak appliance ataupun mungkin furnitur, tapi semua produk yang ada di dunia ini itu rata-rata bisa ditangani semuanya sama anak desain produk. Soal desainnya. Ya mungkin kalian ngeliat video ini kan pakai HP yang buat siapa? Desain produk. Nah itu. Kalian megang mouse yang dibuat sama siapa? Desain produk. Jadi nah makanya ini kayak mungkin kalau desain yang mungkin yang kalian tahu kan mungkin ada di kafe, desain komunikasi visual, terus desain interior, terus ada juga desain kria, dan masih banyak lagi desain-desain yang lainnya. Dan desain produk ini masih kayak awam banget di mata orang-orang. Nah, apa yang ngebedain si desain produk ini sama DKV sama interior? Itu intinya itu sebenarnya kayak gimana nih? Yang ngebedain tuh pokoknya sih setahu gue ya, kalau 3 desain ini nih, desain DKV, Desain sama Despro itu berkesinambungan. Kalau desain kria tuh enggak. Desain kria kan yang lebih ke apa? Itu saman kria ya Kak. Oh iya, kria. Itu lebih ke aparel, setahu aku. Tekstil. Desain, pokoknya berkesinambungan dah 3 desain ini kan. Kayak kalau lu mau bikin desain, kalau lu mau bikin interior lu butuh produk. Kalau lu mau bikin lukisan di interior lu butuh DKV. Menurut gua itu berkesinambungan kan. Jadi kayak bedanya mungkin kalau desain interior tuh mencakupi ruangan gitu. Kalau desain produk ya produk tok gitu loh. Kalau misalkan DKV lebih ke visual gitu, lebih ke visual. Jadi yang benar-benar membedakan dari interior sama DKV itu yaitu kalau misalnya kalian tanya kalau kemasan itu sebenarnya dibuatnya sama anak DKV, desain komunikasi visual, kita yang membuat si produknya gitu. Itu yang suka orang salah persepsi selama ini gitu. Nah
selain itu desain produk ini kan seperti kita bilang kayak ini tuh cakupannya lumayan luas ya. Kalau misalkan kita melihat dari peminatan yang ada di kampus kita, itu lumayan banyak banget pilihannya buat kita sebagai mahasiswa. Ada apa aja, Dit? Ada pertama ada furnitur bikinnya furnitur gitu kan. Terus kedua ada home appliance itu kayak peralatan rumah tangga ya, kayak termos, oven, segala macam. Yang ketiga ada otomotif mobil, sampai kereta, sampai transportasi yang nggak pernah dibuat aja bisa lu buat gitu nanti gitu. Apalagi jewelry, bahkan berlian pun kita ini ada matkulnya ya, Dre. Ada. Kita mau pelajari gimana cara kita membuat aksesoris. Gue kira tuh kayak bikin berlian tuh kayak ya udah bikin aja, ternyata bikin emang ada dasar-dasar kan? Ilmunya. Ada aparel tuh nggak cuma kayak konveksi baju, enggak gitu. Tapi lu ngedesain sepatu, lu ngedesain ya yang dipakai di tubuh lu gitu, kayak jam tangan pun juga aparel kan? Aparel, bener. Apalagi Dre, gue lupa. Ini yang lumayan lagi banyak diminati itu alat kesehatan, alkes. Iya benar, alat kesehatan. Gak nyangka juga kan kita tiba-tiba masuk Despo, tahu-tahu disuruh bikin kaki palsu, bikin tangan prostetik. Mungkin ini juga soalnya sering banget kejadian yang kayak dia nggak kesampaian jadi dokter. Terus akhirnya pada saat dia masuk desain produk, akhirnya dia bisa lumayan mengobati hatinya gitu loh. Jadi akhirnya gue bisa nyerempet dikit deh yang belajar tentang kesehatan juga. Tenang aja, kita ngebuat tentang alat kesehatan dan itu berguna banget, dipakai banget di dunia kesehatan. Jadi luas banget ya ternyata ya Despro itu ya. Luas banget. Benar-benar luas. Oh, satu lagi. Toys, mainan. Jangan salah, mainan kita bikin mainan juga loh. Kita juga anak Despro. Jadi benar-benar luas banget kan cakupan Despro tuh. Dan kita tuh kalau bikin produk tuh nggak kayak bikin produk yang estetik doang yang enak dipandang, tapi yang fungsional, yang kayak misalkan kalau toys tuh kita bikin yang untuk anak, pasarnya khusus buat anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu loh. Jadi kayak gimana cara kita bikin toys yang bisa dinikmati sama orang-orang seperti itu. Iya gitu benar. Ya inovatif lah, banyak. Iya. Jadi pokoknya selama berkuliah di desain produk itu benar-benar kita harus ngikutin perkembangan yang ada juga kan. Jadi nggak hanya kita berinovasi dari produk yang udah ada, tapi kita juga menciptakan produk-produk baru yang belum ada untuk bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup orang banyak. Kayak gitu jatuhnya. Jadi cukup mulia juga nggak sih? Karena berguna bagi orang apa yang kita buat. Farming pahala gitu ya. Kalau kita kan farming pahalanya bikin masjid, bikin gereja, ya kan. Kalau kita kan rumah ibadah. Kita bikin produk gitu. Bikin produk ya. Sama orang-orang dengan waktu yang lama gitu. Terus kan kita kayak tadi udah ngasih gambaran kira-kira ke garis besarnya lah ya. Kalau misalkan di Despro tuh kita belajar apa. Nah, prospek kedepannya nih yang menjadi pertanyaan orang-orang kayak, mungkin kalau buat produk-produk itu kita bisa buat perusahaan sendiri ya. Tapi ternyata banyak kok lulusan Despro banyak dari alumni kita pun ternyata banyak juga yang masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar istimewa lah, luar biasa lah. Iya, benar. Dari otomotif banyak banget yang masuk ke perusahaan-perusahaan mobil-mobil bagus gitu loh, yang di terutama mobil Jepang, benar. Benar, terutama mobil Jepang. Terus ada yang bikin, kalau di alat kesehatan tuh ada yang bikin ini masker buat sepak bola yang hidungnya patah tuh loh. Ini kayak ya sampai situ sih. Gue aja baru tahu kayak anjir ternyata sampai situ ya desain produk ya. Wah gila. Bener-bener seluas banget gitu. Dan dan bahkan yang sampai perhiasan pun bisa dipakai untuk ngedesain mahkota yang buat Miss Indonesia atau Miss apa gitu. Gue lupa deh. Pokoknya maksudnya benar-benar bisa kemana aja gitu loh Despro gitu. Makanya itulah mengapa di Despro insya Allah masa depannya cerah karena benar-benar seluas itu gitu, dan kita bisa masuk ke industri manapun gitu. Mentok-mentok jadi konsultan desain produk lah. Nah iya, ujung-ujungnya buka usaha sendiri kan, membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang gitu. Benar banget. Gitu deh, pokoknya banyak
banyak banget nih lulusan-lulusan dari desain produk yang sukses keluar dari desain produk. Jadi nggak perlu khawatir lagi kita bakal lulus bakal kemana, Mau kemana sih yang bakal jobless ya, bakal jobless nggak sih gitu loh kan. Ternyata tidak, teman-teman, ternyata emang banyak gitu loh. dan Tergantung belum kalian lagi juga, tergantung kalian juga mau mencari atau tidak gitu. Tidak Enggak, gitu. ya udah jadi freelancer aja sana Benar-benar. gitu. Benar-benar. Ada tapi kan ada. Dan kayak gimana maksudnya, dari alumninya sendiri pun kayak benar-benar apa ya, membimbing kita juga nggak sih? Jadi kayak apa namanya, kalau misalkan kita mau magang atau mungkin kita baru lulus bingung mau kerja di mana dulu, maksudnya alumni itu benar-benar kayak terbuka gitu loh untuk kita gitu. Jadi makanya kayak udah nggak perlu dikhawatirin deh, pokoknya sebaik-baiknya kita berkomunikasi aja sama orang gitu, kayak gitu. Nah, kan kita udah ngebahas nih tentang desain produk tuh kurang lebih seperti apa sih dan prospek kedepannya tuh kayak gimana. Dan kayaknya semoga aja nih pembahasan kita ini cukup menjawab dan meluruskan perspektif orang-orang mengenai Despro sebelumnya gitu. Nah, tadi kan kita udah nyebutin juga nih kira-kira di Despro itu kita belajar apa aja. Nah, di episode selanjutnya ini kita bakal membahas lebih dalam mengenai peminatan apa aja sih yang kita pelajari selama di Despro, dan pastinya bersama dengan narasumber yang sama atau berbeda nih kita nggak tahu. Pokoknya gue maunya lebih dari ini ya ntar bayarannya. Oke, kalau sama lagi oke, gampang lah bisa ya, diatur. Harusnya sekarang gue ke Jerman gitu loh. Jadi kayak karena ada podcast ini jadi ya gue tunda dulu lah, masih bisa beli tiket lagi gitu loh. Ya, okay. Ya kan nanti kalau misalkan buat episode selanjutnya kan ada cuan nih, tenang aja. Lu bisa balik modal ya. Iya, lo mau ke sampai New Zealand pun bisa nih, tenang aja. Lo keliling dunia bisa. Amin, semoga segede itu bayarannya lah. Soalnya gue dapet 50.000 doang sih. 50.000 dolar. Ya, bukan doang. Sorry. Oke, kalau kayak gitu. Berarti pokoknya terus tonton podcast kita kali ini karena kedepannya bakal seru dan kita bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang desain produk itu seperti apa. Dan kayaknya udah cukup sekian nih untuk bahasan kita hari ini. Semoga bahasan ini bisa membantu juga nih buat adik-adik yang mau masuk desain produk. Dan apalagi ya, udah kayaknya ya. Jadi deh, kok kayak gitu. Berarti aku Audrey dan juga Nityo. Dan aku Nityo. Kita berdua pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Inno Talk selanjutnya. Sampai.